Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa, dulur-dulur Tembelang TV dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah dulur, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahim di Tembelang TV. Dan alhamdulillah saat ini saya berada di desa pundi niki Mas Lan? Jati Mlerek, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Kebetulan ketemu sing duwe pelandaan, Mas Parlan. Alhamdulillah dulur, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama sahabat baru saya, yaitu Mas Parlan. Nanti kita kenalan dulu dengan Mas Parlan. Yang saya tahu Mas Parlan ini aktivitas sehari-hari adalah pendamping desa. Nah, ini dulur, mungkin sampean pernah mendengarkan pendamping desa. Pendamping desa ini opo? Masyarakat yang ada di desa-desa, saudaraku semuanya mungkin bertanya-tanya, opo sih pendamping desa? Saya sendiri sampai saat ini gurung paham opo itu pendamping desa. Nah, yang jelas angan-anganku pendamping desa iki ya sing dampingi desa lah. Sing dampingi momo desa endi ya? Desa Pelandaan. Ya sing dampingi desa Pelandaan termasuk sing dampingi Pak Lurah beserta perangkatnya. Nah, di samping saya ini ada pendamping desa. Saya kalau manggil Mas Parlan. Nah, assalamualaikum Mas Parlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Parlan, tolong dikenalkan sama pemirsa Tembelang TV dan juga TV Desa. Nah, sebelum saya lanjutkan, Mas Parlan ini juga punya channel TV Desa Jombang. Jenengan bisa putar channel TV Jombang, TV Desa Jombang. TV Desa Jombang ya. TV Desa Jombang kalau kepingin tahu aktivitasnya Cak Parlan atau Mas Parlan. Monggo Mas Parlan dikenalkan kepada pemirsa Tembelang TV. Monggo. Terima kasih ya. Nama saya Suparlan. Aktivitas saya saat ini sebagai pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa. Kalau pendamping desa itu tingkatannya di level tingkat kecamatan. Kalau tenaga ahli tingkat kabupaten. Ada tingkat tenaga ahli di tingkat provinsi, ada yang di tingkat nasional. Nah, pendamping desa itu terlahir adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa. Tahun 2014. Tahun 2014. Berarti mulai adanya Dana Menteri desa. apa? Menteri apa? Menteri Desa. Ya, Kementerian Desa. Sebelumnya berarti dereng wonten gitu. Belum ada gitu. Belum ada pendamping desa. Karena pendamping desa terlahir itu karena ada undang-undang desa. Karena ada undang-undang desa, muncullah pendamping desa. Berarti pendamping desa ini juga harus mengawal undang-undang desa. Betul. Pengawal undang-undang desa. Terus dilanjutkan Mas Parlan. Amanat undang-undang desa itu mengamalkan karena terlahir dari produk undang-undang desa, tujuannya adalah mengawal undang-undang desa. Mengawal undang-undang desa. Nah, amanatnya adalah bagaimana kementerian itu bisa menjangkau di seluruh pelosok sampai di tingkat desa. Jadi intinya pendamping desa itu kepanjangan tangan dari Kementerian Desa. Kepanjangan tangan dari Kementerian Desa. Nah, fungsi dan tugas pokok dari pendamping desa ini tolong diceritakan Mas Parlan. Contohnya, piye contohnya? Begini, pendamping desa, pendamping lokal desa atau tenaga ahli, intinya satu, amanatnya adalah bagaimana pemerintahan desa itu bisa merencanakan sebuah kegiatan. Nah, merencanakan, setelah itu melaksanakan, setelah itu melaporkan hasil kegiatan itu. Jadi bisa ngerap dan lain sebagainya. Jadi di tingkat pemerintahan desa itu bagaimana sistem perencanaannya bisa berjalan.
pada kala itu yang namanya pemerintahan desa kan SDM-nya beda-beda. Beda-beda. Ada yang belum bisa ngerap dan merencanakan belum bisa. Nah, kita dihadirkan di tingkat desa sebagai kepanjangan tangan kementerian itu memfasilitasi bagaimana caranya perencana itu bisa merencanakan, menganggarkan gitu, Berarti artinya mengelola ADD, mengelola DD, Mas. Mengelola DD, karena mengelola dana desa. Terus apa tugas fungsi utama jenengan itu mengarahkan, memfasilitasi. Jadi memfasilitasi perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa. Dana desa. Ngoten nggih. Mas Parlan, ketika menjadi pendamping desa, pendamping lokal desa ya. Itu mungkin ya suka dukanya atau mungkin ada kendala-kendala yang pernah jenengan alami bagaimana? Yang paling sulit lah, yang paling sulit. Ada nggak kendala-kendala? Sebenarnya kendala juga banyak. Kalau kesal juga banyak. Mungkin diyakini atau tidak diyakini, disadari atau tidak. Kita itu adalah ujung tombak kementerian, Mas. Ujung tombak kementerian. Tombak kementerian karena berada di paling bawah, yang berbenturan langsung dengan pemerintah desa, masyarakat, gitu loh. Jadi kalau kesannya satu, kalau kita itu menghadapi pemerintahan desa yang namanya itu sakarepe dhewe. Itu kan nggak bisa dibiarkan, Mas. Iya. Jadi pemerintahan desa yang membuat kegiatan sakarepe dhewe, itu kan nggak bisa dibiarkan. Bolehlah sakarepe dhewe, sing penting itu adalah arah sasarannya jelas, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa, untuk kemajuan desa. Gitu loh. Padahal DD harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya dan juga harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Nah, ini fungsi dari pendamping lokal desa. Mas Parlan menjadi pendamping lokal desa sampun berapa tahun? Alhamdulillah saya itu daftar di tahun 2017, Mas. Tahun 2017. Akhir 2017. Cuma kebetulan pada saat itu saya itu kalau saya lihat nama saya lulus cadangan, Mas. Lulus cadangan. Memang melalui proses penjaringan yang ketat ya. Ujiannya basis online lah. Basis online. Jadi ada tes berkas. Ya. Setelah tes berkas masuk tes tulis. Setelah tes tulis tes wawancara. Setelah itu kalau masuk akan menjalani pratugas. Jadi gitu ya? Seperti guru ada pratugas, seperti kepala desa atau perangkat desa itu ada pratugasnya begitu. Jadi, terus Mas Parlan sekarang menjadi pendamping desa mana saja? Saya kebetulan mendampingi desa Jati Pleret, desa Pelandaan, desa Sumberjo. 3 desa? Ya. Setiap pendamping lokal desa membawai 3 desa? Antara 3 sampai 5. Sampai 5, ya, 3 sampai 5. Antara 3 sampai 5. Jadi satu PLD atau satu pendamping lokal desa itu membawai antara 3 sampai 5. Jadi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Tinggal di situ ada berapa desa. Misal Kecamatan Pelandaan ini 13 desa. Maka PLD-nya ada 4. PLD-nya ada 4. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Luar biasa. Jadi mohon maaf Mas Parlan, kalau pendamping desa ini terkait dengan ikatan kerjanya ini apa memang pekerja tetap atau memang kontrak? Gimana? Kita itu sistemnya kontrak, Pak. Kontrak ya. Nah, ada sistemnya kontrak. Jadi per tahun kita akan dievaluasi oleh kementerian. Jadi kalau kinerja kita buruk, kalau kita kinerja buruk, maka tahun berikutnya siap-siap tidak dipakai. Makanya pendamping desa, pendamping lokal desa dituntut untuk mengembangkan SDM-nya. SDM-nya dituntut untuk mengimbangi perkembangan zaman. Harus sarjana
untuk menjadi pendamping lokal desa? Minimal SMA sederajat. Minimal SMA sederajat. Luar biasa. Mas Parlan rumahnya apa dia aslinya? Rumah saya Dusun Sumber Pelas, Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan. Sumber Pelas, Pelabuhan, Pelandaan. Jadi Mas Parlan ini pendamping desa yang domisili, alamat rumah sekarang Sumber Pelas, Pelabuhan, Pelandaan, Jombang tepatnya. Terus mulai keluar dari rumah kerja ya, sampai nanti pulangnya jam berapa? Kita itu kalau melihat apa di suratnya itu kan surat tugas, surat tugasnya itu di apa kisi-kisinya istilahnya kita itu purna waktu. Jadi purna waktu ya. Jadi los bebas ya. Kadang kita pulang bisa sampai larut malam. Kalau memang ada hal-hal yang harus diselesaikan. Ya. Misal hari ini ternyata desa kita lagi ada musdes ya. Pagi ya. Desa A. Tahu-tahu siang lagi ada undangan ternyata musdes siang hari di Desa A, B. Terus desa C ternyata mengundang lagi di malam hari musdes. Ya. Nah, oh gitu ya. Itu. Jadi kita tidak bisa tidak bisa disamakan dengan ASN, Mas. Iya. Jadi kalau ASN jelas jam 7 sampai jam 4. Iya. Nah, terus ada liburnya gitu loh. Kita itu enggak ada libur. Enggak ada libur nggih. Enggak ada libur. Minggu saja. Kalau memang ada kegiatan di desa, kita harus hadir ya. Luar biasa. Mulai 2018 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun Mas Parlan? Ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya. 5 tahun, 4 tahun. Menikmati Mas Parlan nggih. Kita itu pekerjaan itu kita menikmati. Harus menikmati nggih. Harus menikmati karena apa? Kalau kita tidak menikmati akan menjadi beban, Mas. Akan menjadi beban. Jadi ya, sebuah pekerjaan itu kita harus melaksanakan dengan riang gembira sebagai sebagai refreshing pengetahuan. Jadi kita jangan dibuat menjadi beban. Kalau menjadi beban maka pekerjaan kita akan berat sekali karena beban. Iya. Berarti samalnya begini Mas Parlan. Pekerjaan ini adalah satu nikmat. Ya. Maka harus disyukuri. Syukur niku ya nrimo terus bahagia seneng ya. Lah nek ada suatu pekerjaan yang membuat kita menjadi beban, berarti itu mungkin kurang apa ya? Kurang memahami apa yang namanya syukur. Betul. Sehingga menjadi beban. Nek ngono ya gak usah nyambung gawe. Betul. Kadangkala saya juga mohon maaf melihat Mas Parlan, ketika saya jalan melihat ada pedagang kaki lima yang kadangkala kita menganggap nyambung gawe ngono kok iso dijalankan setiap hari ya. Kok bisa dijalankan setiap hari? Kok bisa enjoy? Sedangkan saya sendiri ketika melihat aku kira-kira nyambut gawe koyo sing koyo ngono iku mah foto poga iso nglakoni apa ora. Tapi ketika saya tanya, Mas Parlan, ketika saya tanya, "Pak, kenapa sampean kok bisa menikmati pekerjaan ini? Kok enggak pilih pekerjaan yang lain? Kenapa kok harus bekerja yang seperti ini?" Ternyata jawabannya ya tadi sama dengan jenengan. Loh, saya menikmati ya, Mas. Nek menikmati berarti kan yo enak ngono loh. Di samping itu ada loh, Mas. Kalau kita itu hitung-hitungan matematika loh, matematikanya manusia itu kan begini, 1 tambah 1 2. Loro. Matematikanya Allah tidak sama, Mas. Tidak sama. 1 tambah 1 bisa berhasil 100. Ya. Karena gini Mas, saya kasih 10.000 Mas. Saya tidak punya tendensi apa-apa. Ketika jenengan Mas aku nawala ya sekitar 10.000 kan tunggu. Tapi kan saya tidak punya tendensi apa-apa. Tahu di kemudian hari saya mendapatkan rezeki 10 kali lipat dari yang saya kasihkan kepada jenengan. Ini matematikanya Allah, Mas. Iya, luar biasa. Saya tanya-tanya ke Mas Parlan, itu memang saya tahu wong atau seseorang ketika nyambung gawe nduk embung pengalamannya akeh. Ketika dengan Mas Parlan seperti ini ya, pengalaman bertemu dengan berbagai karakter macam manusia. Ono wong sing nyengit, ono sing sabar ya Parlan. Ono sing wong meido kayak ngomong.
orang yang mengkritisi saja ya. Makanya Mas Parlan ini sudah berpengalaman bekerja yang setiap hari di lapangan, maka ada ilmu yang bisa saya dapat dari Mas Parlan pastinya ya. Karena ketika kita tolabul ilmi, boleh ilmu itu dengan siapapun Mas Parlan. Nah, khususnya hari ini dengan Mas Parlan pendamping desa sing duwe Pandaan. Pak Camat Pandaan, semua kepala desa sepandaan. Nah, ini Mas Parlan pendamping desa ternama. Mungkin Mas Parlan ada yang disampaikan untuk masyarakat Pandaan. Mungkin khususnya 3 desa yang jenengan pegang untuk saat ini. Sebelum kita nanti Mas Parlan, kita akhiri perjumpaan kita lihat video saya. Monggo Mas Parlan. Terima kasih. Saya berharap untuk desa khususnya yang saya dampingi berlombalah untuk menuju desa mandiri atau desa berdaya. Karena banyak persepsi ketika menjadi desa mandiri itu tidak dapat apa-apa, keliru besar. Karena ibarat saja kita sebagai orang tua, kita punya anak berprestasi, apakah uang sakunya akan kita hilangkan? Oh, ditambah malah gitu loh. Begitu juga dengan desa yang berprestasi menjadi desa mandiri, maka banyak istilahnya sub yang akan menawarkan program. Jadi kementerian apa saja atau dinas apa saja yang melihat ini desa mandiri, maka dia akan berlomba-lomba untuk menawarkan program kepada desa tersebut. Terus yang kedua, saya juga berharap kepada desa-desa lain yang ada di Kecamatan Pandaan ataupun bahkan di Kabupaten Jombang, maka masih ada dana desa, karena dana desa itu adalah sebuah program, Mas. Jadi dana desa itu sebuah program, anggaran dana desa juga program, maka program itu juga suatu saat namanya program itu juga akan berhenti. Maka sebelum program itu berhenti, maka desa itu, pemerintah desa atau kepala desa yang sebagai penguasa anggaran harus mampu melihat mana yang bisa diprospek yang mendapatkan penghasilan tetap. Jadi ada PAD tetap yang manakala dana desa sudah dihentikan, kedepannya desa sudah punya sebuah penghasilan yang bisa digunakan untuk nambah tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, RT, RW gitu loh. Maka salah satunya adalah berikan ruang BUMDesa, badan usaha milik desa, berikan ruang, berikan kepercayaan, jangan diintervensi. Jadi BUMDesa itu berikan ruang untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sasarannya adalah bagaimana caranya bisa mensejahterakan masyarakat di desa lewat usaha BUMDes tersebut. Jadi kita untuk menuju sukses itu memang banyak rintangannya, Mas. Jadi maka yang menjadi direktur BUMDes juga harus paham bahwa di tengah-tengah perjalanan yang dihadapi itu banyak rintangan. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya harus jujur, amanah, dan lain sebagainya itu loh, Mas. Jadi harus betul-betul ditunjukkan laporannya, ini kegiatannya, ini keuangannya, dan lain sebagainya. Bisa dibuktikan real fakta, maka tidak akan ada lagi masyarakat itu yang namanya pertanyaan atau rasa-rasa curiga dipangan dewi dan lain sebagainya. Maka harapan saya, jadilah pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab demi kemajuan masyarakat desa, kemajuan desa dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih Mas Parlan, luar biasa. Dulur, sampean rugi nek gak ndelok video iki. Luar biasa, dan alhamdulillah usai sudah pertemuan saya dengan Mas Parlan, pendamping desa yang ada di Pandaan ini, dan mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan kita di season berikutnya, dan tetap bersama saya di Tembelang TV. Dan saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Mas Pawan. Sama-sama.